saya sampaikan kepada Bapak Ketua MPR, Bapak Kapolri, Ketua PBNU, dan para jenderal, bahwa di Butet Pesantren itu unik. Butet Pesantren itu didirikan pada tahun 1753. Itu yang tercatat. 1753. Itu yang tercatat saja. Kemudian yang pertama menghauli itu ceritanya mbah saya, almarhum al-maghfurullah Kiai Ahmad Zahid, adik Kiai Abbas. Mbah beliau mengekholi mbahnya. Kiai Muta'ad mengekholi mbahnya, Mbah Muqayyim. Jadi entah yang keberapa, maka gak ditulis. Gak ada tulisannya. Mungkin kalau pondok lain ada tulisannya. Kemudian di Butet Pesantren, yang haul itu bukan keluarga masyayikh, keluarga para kiai itu bukan. Seluruh masyarakat, warga seluruh kampung Pondok Butet Pesantren menghauli semua. Sehingga Pak Kapolri walaupun punya jalan tetap macet. Gitu. Jadi di sini saya menang dengan beliau ya. Biasanya kalau di jalan saya dibuat macet, sekarang Pak Kapolri dengan para jenderal saya buat macet. Pak Ketua MPR biasa sering ke sini bolak-balik. Tapi kalau ke sini, kalau nggak ke Jumat, baru tahu. Pak Ketua MPR ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak beliau, mbah-mbah beliau mondoknya di Butet Pesantren. Maka saya anggap beliau sebagai alumni Pondok Butet Pesantren. Pak Kapolri sudah 3 kali, saya ingat udah janji dulu. Kalau beliau 3 kali ke sini, saya kasih titel Kiai Haji Sigit Prabowo itu. Mohon maaf Pak Ketua PBNU, Kiai Yahya ini. Mohon izin, jangan saya sampai dibully nanti ya. Jenderal-jenderal yang lain ini saudara-saudara saya semua. Alhamdulillah, kami di sini hanya menitipkan bangsa dan negara saja. Tidak lebih dari itu. Terima kasih Pak Kapolri seluruh bantuannya. Terima kasih. Walaupun tanpa proposal. Beliau berbaik hati. Gitu ya. Terima kasih. Pak Jelasahar, Pak Nuwun. Selanjutnya, seluruh masyarakat Pondok Butet Pesantren punya hajat, punya tamu semua, dan alhamdulillah nerima amplop semua. Itu. Jadi saya sebagai sesepuh, amplopnya masing-masing. Nggak ada jatah buat saya, nggak ada japremnya, nggak ada. Nggak ada itu. Masyarakat seluruhnya. Dan di sini para hadirin ada Pak Wamen yang namanya Ebenezer. Ini beliau itu sering ke rumah saya dulu. Maka kalau mau datang ke rumah saya harus pakai sarung. Baru belajar pakai sarung ini. Beliau itu agamanya Nasrani. Berdiri Pak Wamen. Ini Wakil Menteri Tenaga Kerja. Saya tunjuk jenengan sebagai Pondok Butet Pesantren Cabang Kristen. Ini beliau ini. Saya ganti namanya sudah, Pak Kapolri, Pak Ketua MPR, saya ganti Krisnu. Kristen Nahdlatul Ulama. Saya resmikan malam hari ini. Ini saya punya santri satu yang non muslim ini. Terima kasih. Tapi belum kasih bantuan sampai sekarang. Biar gak enak sama Pak Kapolri. Kemudian, apa kita mengadakan tujuan haul? Saya mengutip satu makalah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli lan an'ala bihim syafa'atun. Ini ketawaduan, kerendahan hati beliau, bahwa saya mencintai orang-orang soleh.
Saya mencintai orang-orang soleh. Walaupun saya bukan termasuk di dalamnya. Kenapa saya mencintai orang-orang soleh? Mudah-mudahan saya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah dengan orang-orang soleh. Siapa yang tidak menyangka atau tidak berpendapat bahwa Imam Syafi'i adalah bibitnya orang soleh. Kita mengekholi itu mengikuti jejak orang-orang soleh. Mengikuti jejak mbah-mbah para ulama, para kiai, para masyayikh. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, insya Allah kita semua, bahkan seluruh bangsa Republik Indonesia mendapat keberkahan. Buntet pesantren ini penjaga pertama NKRI. Maka ketika pertama kali mendirikan Ibtidaiyah Putra Putri, tidak memakai Nahdlatul Ulama, tapi Wathoniyah, kebangsaan pakainya. Baru Sanawiyah Kiyahya, baru ada Nahdlatul Ulamanya. Nah, itu Mbah kami begitu. Dan Mbah kami punya hubungan yang emosional yang sangat erat dengan mbahnya Kiai Yahya Stakuf. Maka kami dengan beliau punya hubungan yang sangat erat, hubungan emosional. Ini yang orang nggak tahu. Orang soleh itu dengan orang yang melaksanakan amal soleh beda. Ciri-cirinya orang soleh itu ada 8. Saya hanya mengambil 3 saja. Pertama, silaturahim, jelas. Orang silaturahim biasa, ini amal soleh. Tetapi kalau silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim, silaturahim kepada orang yang tidak kita sukai, ini baru orang soleh. Orang melaksanakan amal soleh belum tentu dia orang soleh, tapi ketika orang soleh pasti melaksanakan amal soleh. Yang kedua, utiyaman haramaka, bersedekah kepada orang yang kita tidak sukai. Kalau orang sedekah kepada orang lain wajar. Wajar. Saya dapat sedekah dari beliau-beliau wajar. Tapi kalau sedekah kepada orang yang tidak kita sukai, orang yang suka memfitnah kita, orang yang suka merusak, bukan saja pribadi, tapi bangsa, itu orang soleh. Contohnya kalau kita sedekah kepada Roy Suryo, amal soleh itu. Amal soleh wamen. Lebih besar lagi pahalanya kalau sedekahnya kepada Rocky Gerung. Itu akan lebih besar itu. Ini kayaknya dilakukan oleh ketua PBNU ini. Kemudian yang ketiga saya ambil sedikit saja. Ayyafu amman dzulama. Memberikan maaf dan doa kepada orang yang mendolimi kita. Kalau kita memberikan maaf kepada orang lain wajar. Orang soleh memberikan maaf kepada orang yang menghina kita, menfitnah kita, mencaci maki kita, bahkan mencaci maki bangsa dan negara. Langsung dimaafkan. Tidak ditangkap. Pak Kapolda agar ditangkap. Biarkan. Kalau umpama memaafkan kemudian mendoakan kepada orang yang menzalimi kita, itu adalah para ulama dan para hukama, para aulia zaman dulu. Ketika disakiti mesti akan mendoakan. Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib ataupun ustadz, pidato di atas panggung menjelek-jelekkan orang, membuli orang, memprovokasi orang atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya ada mubaligh siapapun, saya katakan kiai, habaib, ustadz yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini orang NU monyet, jelas bukan orang soleh.
Saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Pengikutnya lebih tidak soleh lagi. Yang ngomongnya juga bukan orang soleh. Apalagi sampai mendoakan, mudah-mudahan dia sebelum mati stroke, sebelum mati migran, belum mati asam urat, didoain. Pendek umur, jelas bukan orang soleh. Walaupun yang ngomong ketua PBNU, umpamanya, bukan orang soleh. Banyak sekarang orang yang dicari panggung di atas panggung, hanya menjelek-jelekan orang, hanya memprovokasi orang, membuat negara tidak karuan-karuan, membuat kerusakan bangsa dan negara. Harus sadar kepada bapak-bapak semua, itu adalah bukan orang soleh. Ketika bukan orang soleh, anggap saja angin lalu, biar saja. Makanya kita kemudian ini adalah mengikuti tradisi amaliyah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang menuntun kita. Dan alhamdulillah Pondok Butet Pesantren, Pak Kapolri, Pak Ketua MPR selalu dijadikan pijakan dalam permasalahan negara. Jadikan rujukan untuk musyawarah bersama. Salah satu contoh ketika waktu itu saya masih ingat betul, terjadi banyak teroris, ISIS kemana-mana, kumpul para menteri rapat di Buntet. Waktu itu ada Pak Gatot Nurmantio jadi Panglima, ada Pak Cahyokumolo waktu itu dalam negeri, Gus Lukman Menteri Agama, kemudian Pak Tito Karnavian waktu itu masih ketua BNPT kalau nggak salah. Semua kumpul di Buntet, musyawarah di sini, membahas masalah ISIS. Dan saya sampaikan kepada jenderal-jenderal, kepada para menteri, mohon maaf para jenderal, mohon maaf para menteri, bahwa kami Kiai-Kiai Butet Pesantren semuanya adalah anggota ISIS. Anggota ISIS kami, Pak Kapolri. ISIS apa itu? Ikatan suami beristri satu. Pertama ada kaget, diam, Pak Gatot diam. Maksud ISIS adalah ikatan istri bersuami satu. Oh itu. Kompak ini. Kalau jenderal kompak. Kalau kiai nggak kompak. Dalam hal ini para kiai nggak kompak. Saya curiga sama Kiai Sakuf. Sebab Pak Muzani, kalau kiai ini istri satu kurang keren. Ini mohon maaf ini nggak ada istri saya ya sini ya. Wadah. Aduh, Bu Amen, mohon maaf Bu Amen. Jadi artinya bahwa kita Pondok Butet Pesantren selalu siap untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk menjaga keutuhan NKRI. Kami paling depan, siap. Itu yang kami laksanakan. Semua para kiai semuanya siap. Dari kalangan jajaran, dari mulai Kapolsek, Bu Kapolresnya begitu gagahnya, siap melaksanakan tugas untuk kemaslahatan, kemanfaatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Apalagi beliau-beliau saudara-saudara saya. Kami titip mumpung pada kumpul di sini, ini keberkahan yang luar biasa. Keberkahan yang luar biasa, kumpul semua. Orang yang punya negara adanya di Buntet sekarang. Yang punya negara aja di sini semua. Jadi saya titip Ketua MPR ada di sini, Pak Kapolri ada di sini, Kabah Intelkamnya ada di sini. Titip ini. KPK, mohon maaf Pak, saya nggak punya salah, tolong ya. Pak Bupati aja siapa di bidik aja sudah kalau itu aja. Biar saja udah yang lain sudah. Jadi kalau Kiai mohon maaf, jadi dikutik Pak Asep ya. Kalau Kiai insya Allah hanya luput kalau Kiai itu. Kiai luput. Kiai dikasih amplop kok. Sama koruptor ku ditangkap dianya, salah Pak Asep tuh. Oh itu. Terima kasih gitu ya. Itu yang kami sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu semua. Sekali lagi matur terima kasih dan kami mohon
untuk memberikan sambutan kepada Sakuf Ketua BNU dan Pak Muzani sebagai Ketua Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul